Ramadhan syahru ummati, dan bulan Ramadan bulannya umatku. Saudara, kita setiap acara dimanapun berada, di mana ahlus sunnah wal jamaah, seperti tadi kita acara akikah baca maulid, orang ngawinin baca maulid, selamatan rumah baca maulid, nyunatin baca maulid, ngeratib baca maulid, kawin lagi kagak nih. Kalau berani di dalam satu kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani ada menulis 39 fadail, keutamaan salawat atas Nabi Muhammad. 39, saudara. Dan saya nggak mungkin ngupas satu persatu, kelamaan. Satu saja yang akan saya angkat di sini. Di antara 39 itu fadilah salawat, kita kata Abu Yasir Muhammad bin Abbas Al-Maliki, annaha sababun litibil majlis, bahwa dengan membaca salawat atas Nabi Muhammad, kita itu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dari awal kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad itu bawa kata Abu Ya, dengan kita baca salawat atas Nabi Muhammad, itu membuat majlis yang dibaca, yang disebut nama Nabi Muhammad, itu majlis akan wangi, saudara. Semerbak harum, semerbak wangi. Saudara, aroma apa yang timbul kalau disebut nama Nabi Muhammad? Aroma semerbak wangi tubuhnya Rasulullah. Semerbak aroma yang wangi yang muncul dari badannya yang mulia, badannya Rasulullah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu badannya wangi. Wangi, enggak pakai parfum, sudah permanen. Dari kapan saudara itu wangi badan Nabi Muhammad? Dari kapan Rasul sudah wangi badannya? Dari kapan? Dari mulai bayi sudah menimbulkan aroma wewangian. Dari bayi sudah wangi saudara Nabi Muhammad, sudah wangi. Bukan Nabi berwangi, tidak. Dari bayi sudah wangi Nabi Muhammad. Sampai ketika menjadi Nabi, sampai ketika menjadi seorang Rasul, terus tambah wangi, tambah wangi, tambah wangi. Setelah Nabi wafat, itu aroma tadi Nabi pindah ke putri yang tercinta, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Wangi Nabi Muhammad. Dari Sayyidatina Fatimah, wangi tersebut pindah lagi ke putra Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Wanginya seperti wangi injitnya, yakni Rasulullah. Wangi, saudara. Sayyidina Hasan dan Husain wangi. Mereka berdua wafat. Sayyidina Hasan diracun, di punya mulutnya Sayyidina Husain dipenggal kepada padang Karbala. Itu aroma pindah, wanginya pindah ke putranya
Sina Ali Zaid al-Abidin radhiyallahu anhu. Wangi Sina Zaid al-Abidin. Anaknya Sina Hasan Husain. Sina Zaid al-Abidin pindah lagi itu wanginya. Harum semerbak wangi kepada putranya Sayyidina Muhammad al-Baqir. Kita tidak kenal di keturunan Muhammad siapa-siapa. Sayyidina Muhammad al-Baqir turun lagi itu wangi kepada Sayyidina Ali Uraidi. Mentok sampai di situ. Kenapa? Di saat zaman Sayyidina Ali Uraidi radhiyallahu anhu ada pihak-pihak yang ingin membunuh, menghilangkan ahlul baitnya Rasulullah dan sampai habaib tumbuh dan berkembang, pengen dihapus di saat itu. Maka Sayyidina Muhammad al-Baqir selaku sang ayah minta kepada Allah Ta'ala agar itu aroma tubuhnya Rasulullah ditutup dulu. Kalau kecium ada Habib, siapa Habib ini? Kecium. Saat itu saudara, semua orang mencium, semua mencium aroma yang wangi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa bayangin saudara, kalau kita mencium aroma tubuh Rasulullah, maka kita lagi asrakol tadi, lagi asrakol, yakinkan bahwa Nabi hadir. Hadirkan dalam hati kita, hadirkan dalam pandangan kita. Kita rindu kepada Rasulullah. Kita ingin bertemu dengan Rasulullah. Kita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar di zamannya, seorang wali besar di zamannya, yang biasa itu Syekh Sya'rani kalau nyarap itu barang-barang Nabi Khidir. Ya, Syekh Sya'rani setiap pagi nyarap barang Nabi Khidir, bukan pakai nasi ulam, bukan nasi uduk, cuma hakim nasi uduk. Sehat Kim ya? Mana Kim? Sehat ya? Makan dari surga bersama Nabi Khidir alaihissalam. Ini Syekh Sya'rani saudara, setiap tidur ngimpi Rasulullah. Setiap tidur ngimpi Rasulullah. Setiap tidur mimpi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Sebut Nabi Muhammad sambar dengan salawat. Jangan jima. Udah lapar? Udah lapar? Lama dari pagi belum makan. Di situ salah satu mimpi Syekh Sya'rani bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa pesan Nabi? Kalau Syekh Abdul Sya'rani, ya Abdul Wahab, ketahuilah olehmu, jika seseorang duduk di depan seorang wali min auliyaillah, itu lebih baik daripada 70 tahun engkau beribadah sampai badanmu terpotong-potong. Saya ulangi omongan. Ya Abdul Wahab, seseorang duduk di depan seorang wali, hayyan au mayyitan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat, itu lebih baik bagimu 70 tahun daripada engkau beribadah sampai tubuhmu terpotong-potong. Kenapa saudara? Karena ketika kita duduk seorang wali min auliyaillah, setrum kita kuat dengan Allah. Kita duduk dengan seorang wali, setrum kita makin kuat, dekat sama Allah. Dosa kita perasaan banyak banget. Kita orang yang rebek sama dosa. Alhamdulillah Al-Faqir tadi sudah berziarah tadi dengan jamaah tadi dari pagi dari Jakarta, terus tempat yang kami ziarahi. Berangkat dari pagi, pulang jam 5 sore. Habis maghrib pengajian lagi di rumah saya. Kelar isya kemari. Makanya benar belum sempat ngopi.
Jadi kalau nggak ada kopi sih kayak rumahnya kebangetan juga ya. Dan dari pagi belum ketemu kopi. Ya, insya Allah. Maka saudara, kita jangan jauh-jauh dari ulama. Jauh-jauh dari ulama yang istiqomah. Apalagi ini yang Mas Mamo mengakekahkan putranya. Pendidikan yang baik adalah pendidikan untuk dekat kepada Allah dan Rasul. Maka kita disunahkan kita anak baru lahir, dilahirkan, diadanin di kuping yang kanan, dikomatin di kuping yang kiri. Jangan abong-abong di musola tukang azan, di muazin. Anak lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriak kencang-kencang itu anak budak itu. Lapasnya lapas azan, lapasnya lapas komat. Ustadz kan tuh anak belum dengar, lihat juga belum. Terus gimana nanti? Urusan yang nanti yang tahu Allah punya urusan. Kita ngikutin perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, anak jangan jauh-jauh daripada ulama. Anterin ke guru-guru ngaji. Jangan lepas dari alim ulama yang istiqomah. Ya, Nabi katakan, akrimu auladakum wa hasinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan akhlak daripada mereka, yakni anak-anakmu. Silakan anak mau les piano, silakan. Silakan anak mau les bahasa Korea, emang lagi viral, silakan. Silakan anak mau les bahasa Inggris, silakan. Tapi yang pokok adalah pendidikan agama. Betul benar? Pendidikan agama itu yang paling utama. Anak tahu pulang sekolah ngomong bapaknya, Pak, minta duit buat apa nak? Mau les bahasa Inggris. Kamu percis kayak bapak. Maksud Pak, bapak lu juga suka ngeles. Sama kan ya? Sama. Kamu sama kayak bapak. Sifatnya apaan Pak? Dia bapak suka ngeles. Ronda ngeles. Kerja bakti ngeles. Ngaji ngaku dah. Ngaji ngeles mulu. Selain itu anak ke guru agama, guru ngaji yang benar, ngenar alif bata, bisa sembahyang 5 waktu. Kalau bisa doain orang tua Rabbi firli wa yarhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak serahin ke tempat ngaji, bener ke tempat ngaji, bayaran kagak. Les rumah boleh 12.000 bayarin. Ngaji 25.000 nunggak mulu. Kesian Nurul nih. Apa goreng tempe gak matang-matang, bikin bayaran tuh dia. Saudara rahimakumullah. Oleh karena itu kita sini, saya minta tolong kepada bapak-bapak sekalian. Anak adalah amanah kita. Makanya proses untuk mencetak anak yang soleh, yang soleha, dimulai ketika seorang suami ngedatangin bininya. Itu proses awal. Ya, pengantin baru, ya, begitu marahin bininya, maklum pengantin baru, wudu kagak, bismillah kagak, menterjak aja. Ya, ketika diazanin, minta nih anak jadi anak yang soleh. Dikomatin, minta nih anak-anak yang solehah. Minta begitu sama Allah. Muter duit yang banyak, gak apa-apa, yang terbuat dirangin bapak sama emaknya udah. Yang penting yang pokok adalah pendidikan agama. Saudara, berapa banyak ketika orang tuanya meninggal dunia,
Sang anak ketika ngundang tahlil tetangga, ustadz seperti itu ditungguin, diundang dari masjid datang, dari musola datang, tetangga datang ngeriung, ngapain ngundang tahlil? Mana anaknya? Nyompot, mojok. Ngapa mojok? Dia nggak bisa baca Yasin. Kenapa? Kagak belajar. Tuh. Orang tua mau diundang, masjid diundang, dari musola diundang, tetangga diundang, ustadz diundang. Anaknya kagak baca. Kenapa? Itu dia. Sekolah tinggi, namun baca Quran yang merupakan kitab suci umat Islam dilalaikan, saudara. Bahagiakah orang itu seperti ini? Tidak. Dan saya pernah ngalamin, saudara. Ada orang tua meninggal dunia, ketika dibawa ke masjid, ke musola untuk sembahyang jenazah, tuh anak di luar. Nggak ikut sembahyang jenazah, kagak ikut. Kagak bisa. Kenapa? Itu dia. Kita ingin kelak ketika kita meninggal dunia, itu anak paling nggak minta kepada Allah, mengangkat dua tangannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu. Makanya kita kalau habis azan, setelah baca doa azan, innaka la tukhliful mi'ad, kan habis tuh sambung, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa enggak tuh? 5 selang-seling. Kalau nggak besok rumah bisa ngeraja ini wasisir. Kenapa? Walaupun itu doa kita sepanjang waktu minta sama Allah, saudara, itu nggak cukup buat membalas budi baik orang tua terhadap kita. Cuman kita berusaha ngegirangin orang tua. Orang tua yang udah meninggal dunia, girang kalau anaknya ngaji, bisa baca Quran. Nah, mumpung masih kecil, tanamkan agar ini anak-anak cinta dengan agama, cinta dengan ulama, cinta dengan ahlul baitnya Rasulullah, cinta dengan para habaib yang istiqomah, yang kelak Isa akan mengantarkan itu anak dan orang tuanya ke gerbang surganya, di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit lagi sebagai penutup, ya, jam 10 lewat, udah seki miring nih. Sebagai penutup, kita sekarang udah hampir pertengahan bulan Sya'ban. Di depan mata sudah terlihat angin-angin Ramadan, angin-angin puasa. Kita minta kepada Allah agar umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Badan sehat, afiat, bisa mengisi Ramadan dengan semaksimal mungkin. Sayyidina Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummata yasumuna laka syahra ramadana fataghfir lahum ma kana qabla dhalika faj'alhum ummati qala hum ummata Ahmad. Nabi Musa alaihissalam yang punya gelar Kalimullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bercakap-cakap dengan hijab yang sangat tebal, ya, hijab Batu Sinai, itu Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah menegur Musa alaihissalam, Ya Musa fakhla na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copot engkau punya sandal ya Musa,
engkau berada di tempat yang suci, tempat yang mulia. Nabi Musa mau bertemu dengan Allah, dengan dialog kepada Allah Ta'ala, suruh pakai sendal, disuruh copot. Ya, tapi beda dengan Nabi kita Muhammad. Ketika Mi'raj lewat Mustawa, masuk Rafrafil Ahmar, Jibril nggak bisa masuk. Kalau masuk dikebakar di punya badan. Bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu, berdialog, bukan mimpi, bertemu. Ini Mi'raj. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak suruh copot sendal Nabi Muhammad, tidak. Enggak suruh copot sendal, enggak. Makanya sendal Nabi Muhammad mulia, saudara. Ya, makanya apapun itu, siapapun itu yang dikaitkan, yang dilekatkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi mulia. Contoh sendal Nabi dipakai sama Nabi Muhammad jadi mulia. Ya, sahabat Nabi Muhammad menjadi mulia. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, kalau seperti Quran. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, siapa? Ashabu Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran. Istri Nabi Muhammad mulia, si ya Habibullah, termasuk kita, saudara. Kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Syukur, saudara, ini anugerah. Nah, kemudian kembali kepada pokok masalah tadi. Ya Allah, ya Rabb, kata Nabi Musa alaihissalam, aku mendapati dalam kitabku Taurat satu umat yasumuna laka, mereka berpuasa karenamu, mengharap ridhamu. Yasumuna laka syahr Ramadan, pada bulan Ramadan yang umat-umat dulu nggak dikasih Ramadan, hanya kita umat Nabi Muhammad. Faghfir lahum, kemudian engkau ampuni dosa-dosa mereka. Maka qabla dzalik, sebelum masuk Ramadan. Kadang-kadang kita girangnya masuk Ramadan, kita gembira masuk Ramadan, Allah ampunin dosa-dosa kita. Sebab apa? Karena kita umat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Terus bilang faj'alhum ummati, jadi kalian Rabb mereka sebagai umatku. Maka Allah menjawab ummata Ahmad, mereka lah umatnya Ahmad atau Nabi Muhammad. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Jadi kan itu seperti baca qasidah, Ahmad ya Habibi wa Toha ya Tabibi. Itu dia. Nah, karena itu mari kita sama-sama bulan Ramadan yang mulia dengan amalia-amalia yang bagus yang Allah ridha, dan tanamkan sedini mungkin kepada anak kita untuk cinta kepada agama, cinta baca Al-Quran, cinta kepada majelis ilmu, kita kepada ulama, cinta kepada ahli baitnya Rasulullah SAW. Insya Allah ke depan anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, dan kita semuanya didikan dalam taat, ya, rezeki yang halal, yang berkah, dan kelak akan kita matikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Saudara, yang dapat kami sampaikan mungkin ada yang kurang pantas, itulah kepada kami. Dikalamin maaf, bitabul hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.